Kayaknya kok Dokter Richard tuh nggak familiar dengan istilah misionaris atau pewarta Injil. Kayaknya nggak familiar gitu. Aku tahu misionaris Cuma itu tahu doang pewarta kan? Injil. Iya. Kan maksudku kayak gini ya, Elia ketakutan. Dia ketakutan bukan ketakutan untuk berdebat, untuk berdiskusi. Dia takut karena dia diancam. Justru kemarin waktu bawa Elia, Hah? itu juga ada manfaatnya. Yang kata orang video nggak ada manfaat, justru bisa banyak manfaat. Ada manfaatnya, karena ada orang yang nonton itu, habis itu malah datang ke saya minta syahadat. Kok Islam begini ya? Berantem di sono, ribut di sono, sweeping di sini, sweeping di sono. Kok seperti kayak orang nggak pernah ada damai gitu. Kan banyak yang menolak anaknya, walaupun anaknya udah kaya raya nih, mau pindah agama, tetap aja dilarang karena orang tua gitu. Iya. Kenapa kira-kira? Kalau pengalaman pribadiku, gara-gara orang Muslim tadi. Jadi tayang atau nggak kau Dondi? Kalau hak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tetap balik Aku ragu-ragu jujur. tetap balik ke Dr. Richard. Kalau aku nggak tayangin menurut kau Dondi bagaimana? Tapi aku lebih peduli ke orang-orang lain yang di luar sana yang mau belajar dengan Kodondi, dengan Ustadz Felix Show, melihat ini semua, aku ya rasa nggak nyaman. Mereka tuh jadi kayak takut. Makanya kalian jangan belajar dengan komentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Di kesempatan kali ini saya ingin membahas satu yang sedang viral ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC, channel yang mengedukasi dan menghibur. Heboh teman-teman ya. Gara-gara Elia, Dr. Richard Lee sampai harus meminta maaf kepada Kodondi. Ngeri teman-teman ya. Jadi lantaran podcast yang dilakukan oleh Dr. Richard, ini berakhir blunder bagi Dr. Richard. Dan ini menjadi aib bagi channel podcast dari Dr. Richard tentunya, di mana gara-gara video dengan Elia tersebut, Dr. Richard dihujat oleh masyarakat Indonesia. Dihujat oleh teman-temannya juga. Karena sudah menampilkan seorang pria, ya pria lah ya, pria yang hanya modal asumsi, modal congor, tapi kok bisa diundang hadir di podcast Dr. Richard. Ini dipertanyakan oleh masyarakat Indonesia. Ternyata kualitas podcast dari Dr. Richard seperti itu. Ternyata yang penting penampilan menarik, penampilannya kontroversi, maka sudah bisa tampil di podcast tersebut. Tidak harus pintar ternyata. Ini menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat dan asumsi-asumsi liar. Dan kali ini Dr. Richard ya meminta maaf atas kegaduhan yang dia timbulkan. Seharusnya Elia yang meminta maaf, tetapi kita tahu Elia sekarang sedang ngumpet. Elia sedang ngumpet entah di lubang yang mana, saya juga tidak tahu. Tetapi sebagai pemilik dari channel tersebut, Dr. Richard lah yang meminta maaf. Satu hal yang perlu kita hormati ya, mengakui kesalahan. Dan saya rasa sudah clear dan cukup jelas. Di sini Dr. Richard juga meminta pendapat dari Kodondi, apakah video yang minggu lalu mereka rekam, di mana di situ ada Kodondi yang mempermalukan Edwin, atau yang lebih dikenal dengan nama Metatron di dunia medsos, itu ditayangkan atau tidak. Karena Dr. Richard takutnya, dengan ditayangkannya video tersebut, itu akan membuat banyak penonton dari kalangan Kristen marah. Karena pasti teman-teman Kristen tidak akan terima. Pasti akan bilang, loh, kenapa pihak Kristen diwakili oleh orang yang entah makhluk dari anta beranta mana? Makhluk yang jelas-jelas tidak punya pengetahuan secara akademis tentang kekristenan. Hanya modal congor. Tentu saja teman-teman Kristen tidak akan terima. Kalau yang mewakili mereka seorang pendeta, doktor teologi, yang istilahnya sudah diakui, kalaupun harus kalah dengan Kodondi, mungkin mereka masih bisa terima. Seperti yang terjadi dengan Budi Asali. Walaupun Budi Asali dipermalukan, walaupun Budi Asali kalah telak, minimal teman-teman Kristen bisa terima. Karena sudah berusaha, dan dia memang seorang pendeta, dan dia istilahnya cukup lah, ya cukup jelas, dia punya background, ya kredibilitasnya juga jelas, seorang pendeta, minimal mereka bisa terima, kalaupun harus kalah ya sudah, yang penting kami sudah memberikan yang terbaik. Tapi kalau diwakili oleh makhluk anta beranta, yang kita tahu kualitasnya selama ini cuma bisa menghujat,
kualitasnya cuma bisa framing dan menghina Islam, tiba-tiba disuruh diskusi secara akademis, ya yang nggak nyambung gitu, yang nggak bisa. Ya, tentu saja video itu kalau disiarkan akan membuat marah penonton-penonton Kristen. Dan Dr. Richard masih berpikir ya, apakah akan ditayangkan atau tidak. Tetapi menurut saya, ya sekali lagi ini menurut saya, kemungkinan ditayangkan itu ada 80-an%. Karena Dr. Richard mungkin juga melihat bahwa ini antusiasnya tinggi. Antusiasnya tinggi, toh juga sudah jadi polemik, sudah jadi kontroversi, ya udah sekalian gitu. Diblaskan gitu kan. Yang penting selesai video itu ya udah selesai. Kalaupun dia harus dihujat, harus dimarahi, ya sudah itu konsekuensi. Yang penting edukatif ya dapat. Yang penting masyarakat teredukasi, kan begitu. Yang penting nilainya gitu. Bukan asal modal congor, bukan asal modal asumsi. Yang penting ada datanya. Jadi orang mau nyalain juga nggak bisa kan. Itulah teman-teman kalau lihat ya. Kalau Kodondi diskusi itu kan dia selalu bawa buku, bawa data. Sehingga lawan bicaranya nggak bisa gitu. Melawan dia cuma modal asumsi. Pasti kepatakan. Oke lah, nggak usah lama-lama. Bagaimana ya pendapat Dr. Richard? Mari kita dengarkan dulu. Nanti kita akan berikan tanggapan yang lebih lengkap dan analisa dari saya secara pribadi. Konditan. Oh, keren. Ketemu yang kedua kali. Alhamdulillah. Sorry ya, aku sudah buat gaduh. Enggak Sudah lah. buat rusuh. Gaduh. Aduh, aku minta maaf banget. Aku nggak enak banget. Apa? Gimana? Sudah dengar video voice note aku? VN. Iya. Udah dibahas semalam. Sudah dibahas. Kayak gimana kok? Marahin aku. Kalau kenapa mesti marahin? Tegur aku. Gini, banyak netizen cuma nanya gini doang, ke dokter ya. Kenapa pada waktu podcast pertama dengan Elia itu kan berdua? Kenapa pada waktu undang saya, harus mau ada dia lagi gitu? Aku jawab gini ya. Konsep awalnya memang aku bawa memang berdua sebenarnya. Jadi aku sudah nonton konten Kodondi juga. Jadi kan yang ngundang ini kan adalah timku, benar ya? Yang hubungin Kodondi adalah timku. Aku tuh nggak pernah, jarang banget kontak langsung ke narasumber sebenarnya. Jadi timku kontak Kodondi, timku kontak ke Elia sebenarnya. Dan aku nggak tahu apa yang dibicarakan timku. Tapi kan ternyata timku ngatur Kodondi untuk datang, terus berusaha membujuk si Elia. Karena kayak belum tentu Elianya mau, jadi nggak ngomongin dulu dengan Kodondi. Dan sebenarnya dapat pengganti Elia itu juga H-1, baru itu ditolak oleh Elia. Setelah Elia nolak, baru dia yang ngajuin atau gimana? Kita bilang kita mau ada gantinya, boleh nggak? Kalau nggak ada gantinya nggak apa-apa kayak gitu punya. Tapi kalau ada gantinya lebih baik. Jadi dikasih itu benar-benar detik akhir. Jam kalau menurut stafku tuh jam 4 sore, H-1 jam 4 sore. Jadi makanya dia pergi itu kan benar-benar pagi-pagi subuh dan ketemunya pagi kayak gitu punya. Nah, itulah ceritanya. Dan aku tuh juga aku nggak pernah kontak Kodondi pribadi kan? Nggak pernah. Aku juga nggak kontak Elia secara pribadi sebenarnya. Jadi kayak ya timku yang kontak. Makanya aku sangat kecewa sih bahwa chat pribadi seperti itu punya disebar. Tapi nggak apa-apa, itu memang salahku sih. Kalau menurutku itu juga ada porsi kesalahanku. Aku terlalu, jadi pelajaran juga sih untuk aku sih. Kayak aku terlalu menggebu-gebu, aku terlalu bersemangat gitu ya untuk ngerayu dia, untuk dia mau dateng gitu kan. Ya salah aku deh. Marahin aku deh makanya. Makanya gini, semalam kan kita bahas ya. Saya ngeliat gini, kayaknya kok Dr. Richard tuh nggak familiar dengan istilah misionaris atau pewarta Injil. Kayaknya nggak familiar gitu. Aku tahu misionaris itu pewarta Injil. Iya. Kan maksudku kayak gini ya, kan kita ngerayu ya. Aku tahu dia ketakutan. Nah, ini kan dibahas. Elia ketakutan. Ketakutannya apa? Aku berusaha netral ya. Aku nggak mau bela sana, bela sini. Ya. Dia ketakutan bukan ketakutan untuk berdebat, untuk berdiskusi. Dia takut karena dia diancam, kata dia. Ya, dia ada ancaman ke dia, ada bully yang luar biasa ke dia. Maka aku berusaha meyakinkan dia. Tapi Elia, bullynya bukan karena podcast pertama kan? Karena podcast pertama. Menurut dia, ya kalau menurutku podcast pertama itu clear sih, kan itu kan pendapat dia kan. Tapi memang kan dia ada buat beberapa statement di TikTok dia untuk selanjutnya, dan itu kan aku nggak ikut campur ya. Iya betul. Netizen menyerang dia, ada mungkin yang mengancam dia, dia ketakutan. Makanya di situ muncullah kalimat, aku akan jagain, ku bilang. Maksudnya jagain itu waktu berdebat, waktu berdiskusi ke aku aja, gitu punya
ya udah kalian berantem deh kayak gitu punya. Iya. Itu maksudnya sih. Maksudnya itu ya aku akan menjaga alurnya. Dan aku kan ada ngomong misionaris di sana. Bukan artinya podcastku misionaris. Iya, aku tahu. jauh banget Tahu. dari kata-kata agama sih. Iya, Aku sendiri kan orangnya bukan orang yang agamais lah, aku bilang kayak gitu ya. Jadi maksudku itu adalah misionaris itu, kamu kan misionaris nih. Oke, aku tuh kasih semangat. Kan gini Kodondi, kalau Kodondi kan hobi dakwah nih. Kalau Kodondi hobi dakwah kan aku bilang sini, Kodondi datang ya tempat aku ya, sekalian kita dakwah online. Ya. Pasti seneng kan kayak gitu punya kan. Nyambung Nah, gitu ya. dia kan juga kan misionaris sama dengan dakwah sih sebenarnya. Bedanya kalau misionaris itu lebih ke Injil, kalau dakwah kan Al-Qur'an gitu kan. Maksudnya ya udah, kamu kan punya misionaris kan, ya udah inilah tempatnya, semangatin Nah, gitu. itu yang dimaksud sama Dokter Richard kan. Iya. Cuman mungkin yang nonton mikir, oh ini sama-sama misionaris nih gitu. Jauh banget lah. Tahu Bible aja enggak ya? Apal juga kagak. Ya mudah-mudahan udah inilah reda lah ya. Aku nggak jadi masalah sih. Iya. Kalau dilihat dari porsinya kan memang aku ada salah. Mungkin kan itu juga teguran Tuhan kepada aku juga kan. Kadang-kadang kan kita itu kan nggak bisa ada di atas terus ya. Apalagi kan banyak pujian ke aku juga. Podcastku bagus, ada isi. Pujian datang satu demi satu. Kadang aku senang juga sih. Hujatan, kesalahan ini tuh membuat aku tuh jadi manusia lagi, nginjek bumi lagi, belajar. Sempat melayang gitu ya. Sempet kayak seneng ya. Ya. Sempet kayak bangga ya. Bangga dong. Kalau ditanya demi viewers, siapa yang nggak buat video pengen ditonton? Iya. Aku rasa bukan cuma aku sih, dan itu tuh normal sih kayak Om Ded juga sama, Densu juga sama, semua. Kodondi juga pasti seneng kan kalau bisa buat video ditonton Iya. kan. Ya Tapi memang kan, kita maunya bikin video untuk ditonton gitu. tapi kan paling penting kan bukan cuma ditonton, tapi Iya. juga ada value-nya kan. Ya kan, dan makanya aku bilang ya udah nggak apa-apa deh, aku salah ya aku terima. Ya salah enggaknya tergantung penilaian beda orang beda. Kalau ya. menurut Kodondi, Menurut gue cuma salah ini doang, salah penempatan kata-kata doang. Kata-kata misionaris itu kalau lebih ditegasin, kan kamu misionaris. Nah, itu baru benar. Oke. Kan ini apa saatnya lu buat mewartakan Injil. Nah, itu benar. Oke, kata itu hilang, Iya. jadi dimaknakan bisa ambigu Iya. ya. Tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Aku terima semua hujatan kalian. Kalian semua yang nonton ini ya, hujat saya di kolom komentar. Hujat sepuas-puasnya kalian ya. Nggak apa-apa. Itu buat aku belajar dan buat aku koreksi diri. Iya. Tapi aku seneng loh Kodondi. Aku kan nonton video Kodondi kan. Nonton Adem juga ya? banget. Oh iya keren. Nonton kemarin aku nonton. Asik. Nonton. Terus? Aku jadi berusaha kenal lebih dekat dengan Kodondi kan. Dan Kodondi tau nggak, begitu kejadian itu, VN itu kan pagi-pagi itu 6:30 aku nonton ya. Tau nggak siapa yang pertama kali ngasih aku telepon aku? Siapa? Tadi. Ustadz Felix Show. Oh, Ustaz Felix Show. Masa. Keren. Orang yang pertama kali percaya dengan aku, Ustadz Felix Show. Saya terima VN itu tengah malam. Oh, oke. Ada yang kirim by email. Mm-mm. Saya belum tahu ada apa nih ya. Begitu saya dengerin, nih kayaknya cuman triknya Dokter Richard doang nih buat narik Elia nih. Cuman memang terus terang kan saya waktu datang ke podcast yang itu kemarin kan saya nggak tahu kalau Elia mau didatangkan. Saya nggak tahu sama sekali kan gitu. Tapi waktu saya dengar VN itu, ini sih cuman trik menurut saya gitu ya. Ya karena memang juga kita di Islam itu memang diajarkan untuk tidak berprasangka buruk kepada siapa-siapa. Sebelum ada benar-benar klarifikasi gitu. Setiap orang bisa silap lidah. Setiap orang. Siapa aja bisa kan? Saya juga bisa, Dokter Richard juga bisa. Nah, tapi yang penting kan kita belajar dari kesalahan kita gitu aja. Ya nggak apa-apa, aku juga belajar. Iya. Santai aja. Setelah aku Ustadz Felix Show kan, aku bilang, oh iya aku jujur, aku salah aku sih, aku bilang aku terlalu menggebu-gebu, aku bilang kan, ya nggak apa-apa dia bilang kan, sebenarnya juga dia pokoknya dia kasih aku semangat deh, dia bilang sabar ya, dia bilang oke. Aku jujur ya, aku mau chat Ustadz Dery. Mau Pagi-pagi itu. Mau curhat ya. Tapi aku tahan jariku. Kenapa? Aku takut kayak minta tolong, kayak sowan gitu loh. Kayak mencari Simpati. menggala bantuan kayak gitu kan. 2 jam kemudian Ustadz Dery telepon aku. Oh jadi bukan Dokter Richard yang hubungin Ustadz Dery? Dua-duanya. Ustadz Dery telepon aku, terus dia bilang apa? Dokter Richard katanya kan, aku pengen dengar. Aku jelasin kan, oh iya,
Katanya, mereka nggak kenal kau katanya. Tau nggak, aku tuh sumpah aku terharu banget Kodondi. Iya. Nonton video Kodondi juga, dan aku ada beberapa ustadz lain yang aku nggak sebut namanya lah ya. Aku terharu banget. Mereka percaya dengan aku, mereka sayang banget dengan aku. Betul. Justru kita itu memang diajarin untuk berhusnuzon. Jangan buru-buru berprasangka buruk kepada orang gitu. Karena kalau kita suudzon itu salah, balik ke kita. Makanya aku seneng ketika aku dihujat. Kan gudang pahala. Oh, udah belajar nih kayaknya. Udah belajar kayaknya. Tapi untuk kalian semua ya, aku pengen kita kasih edukasi ya. Iya. Kita kasih edukasi ya Kodondi ya. Orang kan bilang ya aku main munafik, main dua kaki, itu kata mereka lah ya. Kan mereka nggak tahu apa yang dalam hatiku. Kita anggap saja iya. Kita anggap aja iya. Berarti kan ada dua kemungkinan nih. Aku memang benar-benar mau belajar, dengan aku bohong mau belajar. Oke, ya kan kita ngomong kan. Tapi yang nonton aku di sini banyak nggak dapat manfaat. Ada manfaat lah. Kita jujur ya. Jujur aja. Aku bawa Ustadz Felix Shaw, aku bawa Ustadz Dennis Lim, aku bawa Ustadz Salim, aku bawa banyak hal. Dapat pelajaran nggak? Dapat. Banyak nggak orang yang dari nggak percaya dengan Islam menjadi percaya dengan Islam? Bener. Artinya ada. Justru kemarin waktu bawa Elia, itu juga ada manfaatnya. Bener kan? Bener. Justru banyak manfaat kan? Yang kata orang video nggak ada manfaat, justru bisa banyak manfaat. Ada manfaatnya, karena ada orang yang nonton itu, habis itu malah datang ke saya minta syahadat. Ada juga. Berapa banyak? Ada beberapa lah. Banyak. Bahkan ada yang dari Sumatera Utara. Langsung terbang ke Jakarta, naik bus 3 jam, nunggu saya 2 jam, syahadat, balik lagi. Gara-gara dokter video. Videonya dokter. Artinya kayak gini, artinya video kan secara nggak langsung kan bisa memberikan efek yang positif kan. Itu dulu yang harus kita akui bersama kayak gitu. Yeah. Artinya terlepas dari aku berpura-pura atau memang aku mau belajar, kan cuma diriku dan beberapa orang terdekatku yang tahu. Tapi di luar sana banyak yang mau belajar. Pertanyaanku dengan Kodondi kayak gini kok. Menurut Kodondi, kalau misalnya aku benar mau belajar nih, setelah kejadian ini kan hujatan banyak banget tuh. Kodondi lihat nggak di kolom komen? Hujatannya itu lebih serem daripada VN-ku. Masa? Iya, biasa kalau netizen memang begitu. Sereman hujatannya daripada VN-ku, kasar ngomongnya kayak gitu punya. Karena gini, kita tidak tahu siapa yang nulis di kolom komentar itu siapa. Bisa benar-benar mereka benar-benar muslim, bisa juga yang bukan muslim, provokator. Bisa juga provokator, kita nggak tahu. Iya. Ya. Tapi saya yakin kalau orang yang benar-benar muslim tahu agamanya, tidak akan menghujat orang. Menurut Kodondi yang nonton itu, kalau ngelihat kolom komentar seperti itu, mereka mau lanjut belajar atau jadi takut untuk belajar Kodondi? Gini ya, kan tadi saya bilang, di Islam itu kita diajari untuk berhusnuzon, berprasangka baik. Jadi kalau ada suatu kejadian, kayak contohnya kemarin yang VN itu, ya kita jangan buru-buru menghakimi atau menilai sesuatu hanya dari satu sudut pandang. Saya juga begitu, mencoba ngelihat netral gitu. Ini ada apa sih? Nilainya apa sih? Tujuannya apa sih? Motivasinya apa sih? Gitu. Kadang-kadang kalau kita bisa mikir sampai ke situ, belum tentu apa yang kita pikirkan sama dengan orang lain pikirkan gitu. Cuman memang mungkin kan kadang banyak netizen juga berpikir agak pendek gitu. Karena apa pendeknya? Karena tidak tahu ada apa di belakangnya gitu. Nah orang-orang yang tahu seperti mungkin Ustadz Eri Sulaiman, Ustadz Felix, mereka yang sudah tahu latar belakangnya, pasti kan berpikiran lain gitu. Saya aja yang nggak tahu persis seperti yang Ustadz Eri tahu, saya bisa berpikir ini sepertinya cuma trik untuk mengajak orang datang gitu lah. Cuman memang mungkin, makanya kan saya bilang di video saya semalam, ini kayaknya cuma Dokter Richard ini nggak familiar gitu dengan istilah-istilah terminologi apa misionaris, pewarta Injil. Kalau paham betul, pasti Dokter Richard akan bilang, Elia kamu kan misionaris. Ya memang dia yang misionaris, gue bukan. Iya maksudnya kalimatnya susunannya tuh tidak memperlet disingkat-singkat ya, gitu. Membuat jadi ambigu. Itu aja, tapi sebenarnya kalau menurut saya sudah, yang penting kita sekarang kalau memang niat mau belajar, ya sudah tetap belajar. Biarkan penonton mau ngomong apa, yang penting kita kembali ke niat kita gitu. Kalau ke aku jujur aku nggak apa-apa, malah kan aku ngomong hujat aku. Ada sedih nggak ada. Kenapa aku bilang ada sedih? Karena kan kayak kita membuat banyak video. Kalian silakan nonton video aku. Kalau menurut kalian video aku itu tidak bermanfaat, silakan komentar. Tapi cuma gara-gara satu VN,
yang nggak sampai 30 detik. Kalian menyimpulkan siapa aku. Sedangkan aku buat video berjam-jam, bervideo-video, itu dipatahkan dalam 30 detik VN tersebut. Kalian coba menggambarkan siapa Richard Lee itu. Itulah manusia. It's okay, nggak apa-apa. Hujat aku belajar. Ya kalau misalnya kalian itu salah juga kan itu jadi pahala untuk aku. Tapi aku lebih peduli ke orang-orang lain yang di luar sana yang mau belajar dengan Kodondi, dengan Ustadz Felix Show, melihat ini semua, aku ya rasa nggak nyaman. Mereka tuh jadi kayak takut. Makanya kalian jangan belajar dengan komentar ya. Kalian belajarlah dengan guru yang tepat. Mohon maaf ya. Sekali lagi ya, Islam tidak digambarkan seperti orang-orang yang tulis di kolom komentar. Aku minta maaf banget. Tapi itu adalah kenyataan. Belajarlah dari orang-orang yang tepat. Ya, teman-teman udah dengar ya. Jadi Dr. Richard benar-benar malu. Malu dengan sosok Elia ini yang istilahnya komitmen aja nggak bisa dipegang. Tiba-tiba gantiin dirinya dengan entah orang dari anta beranta mana. Yaitu si Metatron. Dan Metatron ini kita tahulah reputasinya, dan mungkin nanti kita akan angkat lagi konten-konten sebelumnya tentang si Metatron ini yang sering sekali menghina dan menghujat Islam. Dan saya cukup terkejut. Saya cukup terkejut saat dikirimin video oleh Bang Andre, Mualaf Prince ya, di mana Metatron di tempatnya Dr. Richard itu seperti ayam sayur. Seperti ayam sayur, apapun yang ditanya sama Kodondi, dia cuman diam, ya. Cuman menjawab seadanya. Istilahnya kan kita bisa lihat, ini orang kok kayak lagi ketakutan, tertekan ya. Mungkin dia merasa, waduh, saya bertemu dengan Kodondi. Saya jawab, nanti saya yang jadi bulan-bulanan. Mending pura-pura tidak tahu aja lah. Apapun yang ditanya, udah diam, nggak tahu. Ya. Tinggal bilang, oh saya bukan kapasitasnya, oh saya cuman kelas jemaat gitu kan. Sehingga ya sudah, nggak disalah-salahin. Daripada nanti dipermalukan, teman-teman Kristennya pada cabut, nggak ada lagi yang mau mendukung dia, nggak ada lagi nanti donaturnya, nggak ada lagi yang support dia, kan serba salah memang. Dan memang, ya dia ini jadi tumbalnya Elia, jadi tumbal untuk menggantikan Elia dihajar oleh Kodondi. Kita tahulah kemampuan dari kelas-kelas penghujat ya. Kalau disuruh debat akademis ya nggak mungkin, nggak nyambung gitu. Dan Dr. Richard termasuk sedih lah. Sudah capek-capek rekam, sudah capek-capek buat video tersebut, ternyata malah disuruh untuk ditahan oleh para Polycardos. Tetapi saya lihat, ya karena memang dari pihak Muslim terus menyemangati ya, dan kalian bisa lihat bahwa Dr. Richard kan sampai buat polling. Dr. Richard tuh sampai buat polling, apakah video itu harus ditayangkan atau tidak. Dan kita bisa lihat dari polling-polling tersebut ya, ataupun komentar-komentar dari video tersebut, pihak Muslim sangat antusias dan mendukung agar video tersebut dikeluarkan. Jadi antusias itu pihak Muslim. Ya, pihak Muslim yang sibuk mengatakan harus dikeluarkan dong, ngapain kebenaran ditutup-tutupi. Sedangkan dari pihak sebelah ketakutan teman-teman. Ya, pihak sebelah ini nggak mau video tersebut beredar. Ya, saya nggak tahu seberapa takutnya ya para Polycardos ini, sehingga mereka nggak mau kalau sampai video tersebut tersebar. Ya, jadi kalian bisa lihat teman-teman, ini dari tempatnya Dr. Richard, di mana dia buat polling, dan dari persentase terus komentar-komentar, kita bisa lihat bahwa umat Muslim itu sangat antusias. Sedangkan dari pihak sebelah, itu ketakutan. Ya, dari pihak sebelah itu ketakutan, video ini dibuka. Jadi kita tahulah jumlah pihak sebelah itu kan kurang lebih kalau di medsos itu ada 10-an persen, 20% ya. Ya, 10-an 20-an persen, sehingga kita bisa lihat bahwa mereka tidak mau. Ya, ini polling yang dilakukan oleh Dr. Richard, bahkan Kodondi serta teman-teman Muslim lainnya semua meminta agar kita tuh yuk komentar di situ. Ya, komentar, yuk kita dukung supaya tayang. Saya dihujani DM agar ini tetap tayang. Ya, jadi pihak Muslim menghujani Dr. Richard dengan DM meminta video ini agar bisa tayang. Nah, ini apakah Yesus ya? Jadi di sini dibongkar. Ya, apakah Yesus adalah pribadi yang sama? Terus apa yang dilakukan Yesus? Dibongkar habis sama Kodondi di sini. Ya, kita tekan tayang dan kalian bisa lihat. 90% ini umat Muslim.
Kita tahu penduduk muslim berapa, yang minta tidak tayang ini dari pihak sebelah. Ya, dari pihak sebelah yang tidak mau video tersebut tayang karena takut kebenaran terungkap. Dan kita bisa lihat nih, bismillah, harus 100% ditayangkan. Kalau mau mencerdaskan, harus ditayangkan. Kita sesama warga negara Indonesia harus memiliki kemauan untuk mencerdaskan. Nih, meskipun gue nggak pernah nonton podcast ini, tapi gue tetap vote tayang biar teman-teman yang lain bisa nonton. Ya, ini dari Muslim tentunya ya, yang ikutan polling, ikutan kasih suara gara-gara diminta oleh Kodondi dan teman-teman. Nih, berharap tetap ditayangkan. Nih, tayang dong please, sebagai media andalan netizen. Harus tayang, biarkan netizen melihat dari perspektif yang berbeda. Silakan ditayangkan dok. Baca ya, ini komentar-komentar dari Muslim. Kan begitu. Kalau komentar dari sebelah, ya kita tahu sendirilah. Para Polycarpus itu kan berharap video itu jangan ada, supaya tidak ada perbandingan. Supaya apa yang disampaikan Elia, itu masih bisa dipercaya oleh orang-orang bodoh di luar sana. Ya, mereka berusaha menutupi, supaya orang-orang di luar yang sudah nonton video podcast bersama Elia, ya sudah terima aja itu. Terima itu, jangan ada data pembanding. Ya, jangan ada data yang lain. Kan seperti itu. Itu yang diharapkan oleh para Polycarpus serta laskarnya. Nah, ini yang lucu ya. Lucu sekali mereka teman-teman. Tetapi saya yakin ya, karena Kodondi kemarin juga sudah bilang kepada saya, video tersebut pasti akan tayang. Cuman masalah waktu. Itu sudah disampaikan Dr. Richard. Ya, kemarin saya sama Ustadz Ali main ke tempat Kodondi, di situ Kodondi juga udah ngomong. Nanti saya akan tayangkan juga video saya dengan Kodondi ya. Nanti mungkin antara hari ini atau besok kita akan tayangkan. Kodondi udah tanya sama Dr. Richard, pasti ditayangkan. Karena desakannya itu gede ya. Bayangkan, seratusan ribu orang itu sudah ngomong tayangkan. Maka video itu akan viral. Video itu pasti akan viral. Suka tidak suka, ya sudahlah. Itulah kenyataannya. Walaupun mungkin dari lubuk hati yang paling dalam, Dr. Richard itu kan, apapun ceritanya, dia Kristen. Dia Kristen ya. Pasti dia condong ke sebelah sana. Itu manusiawi lah. Sama seperti kita gitu. Ya, kita pasti condong ke Islam. Walaupun kita berusaha untuk seobjektif mungkin, tapi kadang-kadang masih bisa lah. Ya, geser-geser dikit gitu kan. Dan itu yang terjadi sama Dr. Richard. Dilema. Di satu sisi ini agamanya. Ya, agamanya, salah-salah keluarganya nanti marahi, pendetanya juga marahi kan. Apapun cerita dia juga punya pendeta. Walaupun mungkin jarang ke gereja, ya. Tetapi dia pasti punya pendeta juga gitu. Ini kan bahaya. Tetapi yang namanya kebenaran harus diungkapkan. Ya, kalau tidak setuju, ya sudah kita lanjut di diskusi atau debat. Ya, silakan. Misalnya pihak Kristen tidak terima. Kenapa kami diwakili oleh kelas curut gitu kan? Kelas hanya seorang Metatron. Kami minta waktu, kami minta tempat. Kami kirimkan perwakilan terbaik untuk diskusi dengan Donditan. Ayo, silakan. Kita terbuka. Coba lihat, sampai sekarang pihak Muslim sangat terbuka untuk berdiskusi dengan pihak manapun, ya, dari agama manapun. Tempat disediakan, akomodasi disediakan, uang saku disediakan. Bayangkan, apa kurangnya? Pihak Muslim yang adain. Kita siapkan hotelnya, kita siapkan tempatnya, diskusi. Yang penting akademis, jangan modal bacot, apalagi cuma main hujat, kan begitu. Tapi alhamdulillah ya, alhamdulillah kalau debat secara langsung seperti itu, walaupun di dunia maya dia penghujat, tetapi ketemu langsung pasti tidak berani. Sama seperti Metatron. Kalau di YouTube, di TikTok, wah congornya luar biasa. Tapi ketemu langsung nggak berani dia kan, mikir-mikir juga. Nah, inilah serunya kalau debat offline ya. Yang sebelumnya penghujat, dia harus berpikir 1000 kali sebelum dia menghujat. Kalau ketemu langsung. Dan kita juga tidak terimalah kelas-kelas seperti itu. Minimal ya harus pendeta lah. Atau enggak doktor teologi. Ya. Harus kelas-kelas yang jelas. Jangan asal-asal aja. Kan nggak mungkin debatnya sama seger-seger gitu kan. Kalau seger-seger ya mau aja dia datang. Dapat makan gratis, akomodasi gratis, dikasih uang lagi. Tetapi masalahnya kan, apa yang mau kita ambil dari si seger-seger? Nggak ada. Otaknya aja masih ada atau enggak pun saya nggak tahu. Jadi, bagi teman-teman, mari kita dukung ya. Semoga video itu segera tayang, karena kita butuh kebenaran. Dan
Tadi kalian sudah dengar juga, Dokter Richard aja minta maaf. Dokter Richard aja minta maaf, dan dia nggak nyangka gitu. Ternyata Elia seperti itu. Ya. Begitu Elia tenggelam, gara-gara dihujat ya, karena modal asumsi, baik dari pihak Muslim maupun dari pihak Kristen juga banyak yang ngata-ngatai dia. Bahkan seorang Deddy Corbuzier itu sampai marah besar. Sampai marah besar. Dan Elia karena malu, ya udahlah, sekarang ngumpet. Sekarang ngumpet, tidak berani mempertanggungjawabkan apa yang sudah dia lakukan. Nah, inilah ciri-ciri Polycarpus. Tidak pernah bertanggung jawab, suka menyalahkan orang lain. Coba lihat Polycarpus, apapun yang terjadi dalam hidupnya, dia salahkan orang lain. Nggak pernah melihat bahwa ini adalah rencana dari Tuhan ya. Nggak pernah. Saya ambil contoh. Ada Polycarpus misalnya tersandung masalah hukum. Yang dia salahkan, wah ini umat muslim nih, biang keroknya gitu. Kan begitu. Misalnya rumahnya kebanjiran, yang disalahkan apa? Wah ini tetangga saya nih, suka buang sampah sembarangan. Jadinya drainasenya tersumbat, sehingga airnya meluap dan saya kebanjiran. Yang disalahkan orang terus. Polycarpus seperti itu. Coba lihat. Coba lihat, pernah nggak mereka itu kayak introspeksi diri dan melihat bahwa ini adalah jalan ya dari Tuhan? Nggak ada. Selalu nyalain orang lain. Ada Polycarpus bilang, saya dulu ya dicari sama pihak Muslim, itulah saya bangkrut, saya susah, saya jadi tukang foto. Itulah kenapa sekarang saya berharap rumah saya besar, usaha saya besar. Saya harus dapat hasilnya dari teman-teman sebelah, ya, dari teman-teman yang bisa saya peras gitu kan. Nah, itulah dia peras domba sebanyak mungkin. Dia buat tipu-tipu untuk rumah panti asuhan, padahal untuk pribadi dia. Itu untuk apa? Untuk mengejar apa yang sudah dia lepaskan ya, sudah dia lewatkan. Ya, karena kan dia sudah pernah kabur, sehingga dia melewatkan kesempatan untuk cari duit. Nah, dia merasa harus dapat, ya, harus dapat kembalinya. Jadi dengan segala cara, termasuk dengan cara yang nggak benar kan gitu. Nah, ini yang beda dengan kita. Banyak teman-teman Muslim nanya sama saya, Bang, kasus Anda kan berat tuh, tapi kok santai aja, nggak pernah nyalain orang gitu, nggak pernah nyalain, wah gara-gara dia, cari dia, balas dia gitu kan. Kalau sebelah kan gitu, apapun yang terjadi sama dia akan suruh netizennya untuk mencari musuhnya. Saya pernah nggak? Silakan cek. Ada pernah saya suruh cari? Enggak. Saya yakin ini jalan Allah. Dan saya sangat bersyukur ya. Apapun yang terjadi dalam hidup saya, baik itu yang nggak enak ya, dari kacamata kita itu sesuatu yang nggak enak, saya akan jalani terus. Karena saya yakin Allah punya satu cerita, satu istilahnya perjalanan hidup saya tuh benar-benar Allah yang tuntun. Ya. Karena nggak mungkin saya bisa sekarang, saya nggak mungkin bisa seperti yang ada sekarang ini ya, dengan segala kekurangan saya, itu kalau bukan atas andil Allah. Jadi Allah yang menuntun hidup saya, Allah yang buat hidup saya ini. Saya cuman jadi pemain. Ya, kita cuman ikut skrip dari Allah. Jadi kita tuh pemeran yang mengikuti apa yang Allah inginkan dalam hidup kita. Allah suruh kemana ya kemana kita. Kalaupun ya saya harus bisa celaka, ya, harus celaka gara-gara Polycarpus, saya yakin itu karena Allah. Karena saya yakin tidak mungkin rambut saya, tangan saya ini bisa tergores, ya, sedikit pun tergores tanpa izin Allah. Nggak ada itu. Ya, semua yang terjadi dalam hidup kita atas izin Allah. Kalaupun saya harus celaka gara-gara Polycarpus, yaitu atas izin Allah. Dan saya tahu bahwa Allah punya rencana. Ya, mungkin untuk penggugur dosa saya, ataupun supaya saya introspeksi diri, masih ada yang kurang, kan begitu. Kita kalau berdoa, Allah belum kabulkan, mungkin ada yang salah dalam cara sholat kita, mungkin ada yang salah dalam hidup kita. Jangan nyalain orang lain. Kalau Polycarpus, salahkan Tuhannya kan. Wah, kenapa begini, kenapa begitu? Salahkan Tuhannya. Salahkan orang lain. Ya. Itu gara-gara dia, saya jadi gagal. Coba nggak ada dia, saya pasti berhasil. Nah, itu Polycarpus. Kalau kita jangan. Kalaupun doa kita belum dikabulkan Allah, coba tanya, ada yang salah nggak dalam diri kita? Itulah bedanya. Dan di sini, Dr. Richard ya, dia kan langsung melihat Elia Donditan. Nah, itu bagus. Jadi langsung bisa membandingkan. Langsung bisa membandingkan antara ajaran ini sama ajaran satu lagi. Di depan mata dia. Itu bagus. Daripada dia cuma belajar di satu sisi. Nah, terus nanti beberapa waktu kemudian belajar di sisi yang lain. Itu nggak bisa.
lebih bagus tuh perbandingan langsung. Ya, perbandingan langsung. Jadi kamu bisa tahu. Kan gitu. Sama kayak kita misalnya ingin beli satu produk. Kalau kita beli satu produk misalnya, kita lihat handphone ini di toko A. Terus kita lihat handphone yang merek lain di toko B. Setelah beberapa hari. Ya, toko A akan bilang handphone dia bagus, toko B akan bilang handphone dia bagus. Dan kita makin bingung. Yang mana bagus ya? Dua-duanya saya dengar bagus. Tapi kalau langsung dibandingin gitu kan, lihat nih kecepatannya. Lihat handphonenya mana lebih cepat kalau buka aplikasi. Lihat nih handphonenya, dua-dua dihidupin kamera. Ya, mana yang lebih bagus kameranya. Akan langsung kelihatan perbandingannya. Begitu juga dengan agama. Ini dibandingin langsung. Sekarang ini kan, Elia, Donditan. Nah, Elia kelakuannya seperti apa? Kodondi kelakuannya seperti apa? Nah, langsung kelihatan. Langsung kelihatan dan orang bisa menilai. Apalagi Dr. Richard yang langsung bertemu dan ngobrol dengan mereka. Tentu akan melihat. Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan. Ya, kita dukunglah video tersebut segera beredar. Ya, makasih buat teman-teman semua yang sudah mendukung dan mendoakan saya. Dan jangan lupa juga teman-teman, bagi teman-teman yang tergerak untuk membantu perjuangan kami, dapat disalurkan melalui nomor rekening yang ada di bawah. Ya, mohon maaf, saya harus katakan itu, karena memang selama tahun 2023 ini adalah tahun yang berat. Lusa, ya, hari Rabu saya juga harus menjalani sidang lagi. Sidang apa? Ya, bagi teman-teman yang nggak tahu, silahkan cek video-video sebelumnya ya. HMC belum bisa tayang karena masih disita lantaran dicelakai oleh Polikarpus. Dan saya terus-terusan difitnah. Ya, terus-terusan difitnah, dikatakan bahwa statement ini dari kamu, statement ini dari kamu. Padahal yang ngomong orang lain, begitu sudah saya buktikan yang ngomong orang lain, ya, difitnah lagi yang baru, dikatakan, wah orang itu ngomong karena kamu yang suruh. Saya juga bingung ya. Ternyata saya bisa perintah-perintah orang Kristen. Lawak-lawak saja mereka ini buat fitnahan kepada saya. Tapi ya namanya Polikarpus pasti dengan segala cara akan mencoba mencelakai kita. Ya, luar biasa sekali upaya mereka untuk melenyapkan saya. Luar biasa, salut. Ya, itu uangnya kalau dipakai untuk kasih makan anak yatim, entah berapa banyak yang bisa mereka bantu padahal. Dan kita tahu bahwa banyak panti asuhan dengan label Kristen juga masih banyak yang susah. Kenapa bukan bantu ke sana? Malah sibuk uangnya dipakai untuk mencelakai orang. Lucu juga lihat Polikarpus ini ya. Jadi memang mereka tuh nggak pernah membela agamanya. Yang mereka lakukan hanyalah mencari keuntungan demi mereka. Itulah para Polikarpus. Mereka lah inilah batu sandungan di dalam kekristenan. Mereka inilah Yudas zaman now ya, yang menjual Yesus demi keuntungan mereka. Itu sih. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.